Hi, welcome back in the season 2 Tambah Nikmat Podcast. Hai, apa kabar semuanya? Hai guys. Halo semua. It's been a long time kita nggak podcastan. Iya. Maklum ya. Karena ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Betul. Dari masing-masing kita. Dari yang namanya gimana menghadirkan kembali konsistensi, gimana cara kita mengembalikan kesadaran akan butuhnya konsistensi. Tapi hari ini kita nggak ngomongin konsistensi, jadi nggak akan bikin bosen ya. Karena kalau ngomongin konsistensi pasti bosen semua. Gitu Bong. Hari ini kita mau ngomongin apa nih di episode ini season 2 ya. Kita sebut aja ini season 2 episode 1. Betul. Kita nih udah mau mengeluarkan sisi kitanya aslinya nih. Iya, bukan bad boy lagi. Kalau dulu kan bad boy. Kalau sekarang beach boy, lebih ke beach boy. Itu account gue yang baru tuh. Tapi kan kalau beach boy kan punya dua makna tuh. Antara beach boy benar-benar beach boy atau beach boy. Nah, kalau itu kayaknya kalau gue memang anak pantai. Berarti yang benernya lo ya. Ya, tapi itu jangan, ya memang salah penyebutan dikit beda persepsi sih, benar juga sih. Itu gimana drama ya? Itu gimana drama di kepala ya? Benar. Kalau kita misalkan kita mau bilang beach boy-nya, kita mau arahin ke beach boy yang benar-benar beach boy atau beach boy yang benar-benar beach boy. Nah, ya kita juga tahu. Dan drama kita yang nyeting, otak kita tuh yang nyeting tuh. Jadi memang kalau kita masuk ke obrolan kita hari ini sebenarnya mental tuh bukan lemah ya, cuman kadang-kadang kita terlalu menciptakan drama atau film horor di kepala kita sendiri kali ya. Nah ya iya, kan karena kita sudah membiasakan nih, misalkan gini, lo dapat sebuah kejadian, terus lo mengalami kejadian itu hal yang sama gitu ya, kejadian Betul. yang sama di waktu yang berbeda. Tapi Betul. karena di awal ini kita pernah ngomongin waktu itu, begitu kita pas pertama kali dapat momen nggak enaknya, nah kita tuh langsung framing ke otak kita. Oh iya, ini ngaco nih. Gue kalau kondisinya seperti ini ngaco. Nah itu otak kita bikin skenario sendiri, bikin skripnya sendiri. Cuma berdasarkannya itu ya berdasarkan kejadian. Karena nggak enak, maka jadi nggak enak. Kita bilang itu jadi nggak enak, kita framing itu ke diri kita. Oh iya, kalau kejadiannya seperti ini pasti nggak enak, padahal kan belum tentu. Iya, betul sih. Tapi yang paling sering tuh biasanya apa sih? Chat ya. Iya chat. Contoh kayak misalkan gua chat lo ya Bong, misalkan jam berapa ya? Misalkan jam 8 pagi misalkan. Iya, jam 8 pagi kan berarti kalau di gua kan jam 7 pagi ya. Betul. Gua jam 7 pagi, gua chat lo nggak ngebales-bales gitu kan. Terus gua bilang, wah si Niko nih antara satu belum bangun, dua si Niko males nih baca chat gua. Yang ketiga adalah gua tahu jadwal lo Bong. Jadwal lo itu jam segitu berarti lagi lari-lari di pantai tuh. Yeah. Lagi jogging atau apa. Oh, lagi jogging dia nggak bawa handphone. Bisa jadi gitu loh. Nah itu mau skenarionya kita mau taruh yang mana? Mau bikin skenario enak atau bikin skenario nggak enak? Tapi itu emang kadang-kadang brengsek sih. Kalau teman-teman bang, gue seringnya skenario buruk lagi. Ya karena lo bikin skenarionya kebiasaannya bikin skenario buruk, bukan bikin skenario senang. Oh Nanti caranya. Iya, paham. Jadi kadang kan, contoh kayak misalnya kalau kayak lu chat gue jam 8 misalnya, jam 8 Wita ya, sedangkan lu jam 7 WIB gitu kan. Ya. Mungkin bisa kayak tadi lu bilang antara gue di lari-lari di pantai atau gue mungkin udah di kolam renang misalnya gitu kan, lagi berenang. Gue mungkin baca chat, apalagi kalau gue kan centangnya tetap biru kan kalau udah dibaca kan. Ya kan gitu. Sama gue juga biru kan. Nah misalnya udah dibaca tapi kok gak dibales gitu kan. Orang kan mikirnya oh dia ya balik lagi kalau misalnya yang tahu dan bikin skenario positif, lu pasti mikir oh dia lagi di kolam renang dia ngeliat nih, oh dia ngeliat terus habis itu nanti dia dibalasnya gitu kan.
gitu. Tapi Ya kalau itu yang positifnya kan. tapi kalau yang nggak tahu kan kayak Ya. wah ngapain nih gini. Dan mereka kan juga nggak tahu kita bacanya lewat mana. Bisa lewat mungkin lagi kebuka laptop laptopnya, iya laptopnya lagi kebuka misalnya, atau pakai smartwatch misalnya, dia cuma lihat doang, nggak jadi kebaca, terus udah gitu. Benar. Macam-macam sih, memang faktornya banyak banget, bener. Jadi Apalagi di smartwatch juga kan nggak di attach keyboard ya. Jadi iya, cuma bisa lihat doang. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi gue yakin layarnya pasti gede sih. iya makanya lagian pun kalau gua rasa sih, kalaupun ada smartwatch yang kayak gitu menurut gua belum penting sih. Maksudnya itu kan hanya tujuannya kita lihat, terus buru-buru kita mungkin kalau memang itu penting kita berhenti, terus kita ambil HP kan gitu sebenarnya. Tapi kalau nggak penting kan ya udah kita diemin aja dulu dalam waktu sekian lama, karena nggak, misalnya kayak bales, lu lagi di mana? Ya nanti dulu gitu kan ya misalnya gitu. Hal-hal simpel gitu. Dan yang perlu teman-teman sadar, gua misalkan dapet chat dari Niko, gua nggak harus balas Niko kok, bebas-bebas aja. Gua mau balas mau nggak suka-suka hati gua, tergantung kebutuhan gua mau balas apa enggak. Bukan gua menerapkan ini ke teman-teman, enggak, cuman kadang-kadang kan jadi kayak gitu ya, kayak misalkan lo si Niko nggak balas aja, misalkan nggak balas chat lo udah diem aja, lo marah, lo berprasangka buruk segala macam. Ya udah, kalau dia nggak balas ya udah, kenapa? Iya betul. Ya kan penting buat lo yang ngirim ke dia, buat dia kan belum tentu penting. Nggak masalah dong harusnya. Nggak perlu ada yang dicemasin di hati lo kan. Betul. Karena gini, kita sering lah ya, maksudnya dalam arti apalagi di dunia pekerjaan ya, di dunia bisnis, kita di chat gitu, dia chat panjang kali lebar. Kadang-kadang kita tuh butuh waktu untuk bales. Entah kita baca dulu, kita bereaksi dulu, apalagi misalnya yang kerjanya di agency gitu atau di event organizer dengan klien yang super duper, ya kita semua tahu lah klien ya semua variabel ya, nggak semuanya baik, nggak semuanya juga jahat gitu. Tapi kan kita butuh waktu, atau bos misalnya yang masih punya atasan ya selamat gitu ya. Jadi kita kan nggak mungkin kita langsung balas bilang, weh pak, bahasa lu bisa biasa nggak juga gitu kan. Tapi kan kita mesti nunggu, mungkin nunggu momentum, kita cerna dulu satu persatu gitu loh. Gitu, itu nggak bisa keputusannya langsung diambil di saat itu kita balas chat itu. Bener, yang ada nanti nggak akan maksimal sih, nggak akan maksimal kejadiannya. Benar. Betul. Jadi gini lah, kalau temen lo nggak balas chat lo, kalau bos lo nggak balas chat lo, nggak usah lo bersedih hati. Waduh, gue mau dimarahin nih ntar. Kalaupun lo dimarahin, kenapa? Kan lo kerja sama dia. Kalau lo ada salah ya dimarahin, nggak apa-apa, dengerin aja. Bos marah tuh anugerah lo sebenarnya. Atau misalkan temen lo marah sama lo, ya biarin aja. Dia mungkin perlu menyampaikan kemarahan di dalam hatinya. Nggak apa-apa. Ya kan, kecuali udah maki-maki lo beda cerita. Tapi kalau diantar mau marah sama gue, misalkan dia mau cemberut, itu urusan dia sama hidupnya. Urusan gue udah chat, dia nggak bales, ya udah, sesimpel itu. Iya benar. Dan gue juga bebas mau ngebales segimana gue maunya gitu loh. Iya. Iya kan? Iya sepakat. Karena ini pernah kejadian di gue. Dia salah satu. Jadi singkat cerita gue masuk jadi vendor lah ya, istilahnya gitu. Vendor jasa. Nggak singkat dong. Apa dong jadi itu panjang ya? Panjang cerita ya. Iya, jadi gue jadi vendor jasa gitu, ya gampangnya trainer lah istilahnya gitu. Terus gue di chat panjang kali lebar, nggak gue balas. Sampai dia nanya, kenapa mas nggak dibales? Terus gue bilang gini, nanti aja kan kita mau meeting. Gue bilang gitu. Nanti kita obrolin di meeting gitu. Iya. Pertanyaannya balik lagi dong kayak yang tadi bilang, itu hak gue juga dan hak dia juga kalau dia tiba-tiba nggak mau pakai gue. Ya kan? Iya, betul. Itu. Dan bukan masalah. Betul. Bukan mungkin masalah, positif, gampangnya kalau bahasa lu gampangnya mungkin ya bukan rezeki gue gitu kan. Gampangnya kan sesimpel itu gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya itu malah membuat gue jadi nggak simple, ya berarti
ya emang harusnya bukan rezeki yang kita ambil, yang itu gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, mungkin. Iya. Gue paham itu. Iya, dan pada akhirnya juga balik lagi ya, kalau misalnya kita berpositif thinking kayak tadi, oh ya udah bukan rezeki, nanti ada lagi kok gitu. Malah kadang-kadang kita bukan semau kita ini dalam arti positif ya. Maksudnya disclaimer dulu, semau-mau ini bukan berarti lu tiba-tiba di jalan kayak game GTA terus pukul orang, enggak gitu maksudnya. Ya, semua kalau kayak gitu ya lu tolo. Jangan tolo makanya jadi orang. Iya, maksudnya bukan itu maksud semau-maunya. Ingat ya, bukan itu maksud semau-maunya. Maksudnya semau-maunya itu dalam arti gini, tingkat kenyamanan gue sama Nala aja berbeda ya menghadapi klien. Kita mungkin pernah di posisi itu menghadapi klien yang berbeda-beda ya. Maksudnya dia dengan klien dia, gue dengan klien gue gitu. Tapi kan tingkat kesabaran dia atau bahasa persuasif dia dengan klien itu mungkin lebih baik dibanding gue. Misalnya kayak gitu. Betul. Dan tingkat kenyamanan gue untuk ngomong sama klien juga beda. Misalnya gue gak suka yang bertele-tele kayak langsung oh yaudah begini. Sedangkan Nala tuh bisa. Dia muter gimana caranya kliennya jadi iya gitu. Nah gue gak bisa kayak gitu. Dan itu kan sah-sah aja. Maksudnya ya balik lagi nanti kan mungkin kalau misalnya di tim kalian ada orang yang memang bisa seperti punya kemampuan itu, ya dikasih dia kemampuan seperti itu gitu kan ya. Dikasih posisi itu gitu. Jangan yang kita juga maksain gitu karena gak nyaman sosok jadi ingin jadi front ya gitu. Nanti jadi tempe goreng gosong gitu kan. Karena di kita nih di Indonesia ini hampir seluruh rakyat Indonesia itu sangat menyukai gimmick, Bong. Entah gimmick dalam misalkan kayak tadi ya gua nge-treat klien kan ada gimmick, wih bapak bagus banget hari ini blazernya gitu kan, sepatunya keren tuh pak, beli di mana gitu kan, kayak gitu. Nah Niko tuh nggak gitu, nggak gitu kan. Sebenarnya karena gue memang punya ketertarikan dengan sepatu makanya gue ngajak ngobrol. Nah itu di luar bawah sadar gue tuh udah gue ngomong seperti itu ya memang karena yang udah memang seperti itu gitu. Kayak misalkan dia megang handphone dan yang gue tanyain dari handphone yang klien-klien yang gue pernah temuin adalah kameranya bagus nggak? Karena gue suka kamera. Oh iya betul. Iya. Betul, jadi cari cara mirroring gue tuh gitu misalkan. Kalau Niko udah bukan mirroring, Niko langsung to the point gitu. Kalau gue masih mirroring, gue ketemu orang gue bisa jadi orang itu, gue bisa jadi siapa gitu kan. Ya untuk mirroring aja biar ya karena kalau mirroring memang gue pakai teknik ini di konseling gue gitu loh di konsultasi gue. Sorry bukan konselor, tapi gue nih konselor non medis. Jadi harus ditekankan ya. Gue tidak melalui akademis. Jadi makanya disebutnya konselor non medis. Oh itu konselor non medis ya sebutannya. Ya. Ya kemarin tapi tuh balik lagi ya. Habis ada bahasan itu. Ke topik ya, maksudnya kenapa ya? Orang tuh lebih banyak produktifnya tuh di bidang horor ya. Maksudnya bukan berarti karena film horor banyak ya. Maksudnya otaknya tuh otaknya lebih banyak tracknya ke sana. Iya, maksudnya dalam arti gini. Misalnya gini, kita datang ke satu tempat ya kan, misalnya gue ke skatepark, terus tiba-tiba ada satu komunitas yang kayaknya nggak peduli gitu sama gue, terus gue langsung pikirannya sombong banget sih gitu. Padahal halo? Ya, putus. Ya. Nggak apa-apa, lanjut. Satu komunitas. Iya, misalnya sombong banget sih gitu, maksudnya orang kan mikirnya sombong banget sih kita datang ke satu terus kita nggak ditegur. Kita bisa berpikirnya gini, mungkin dia nggak sombong kalau misalnya kita pikir gitu kan, mungkin dia nggak sombong, dia lagi malas ngomong aja gitu. Nah itu kan bisa kan, maksudnya tapi kenapa maksudnya menurut tuh orang-orang zaman sekarang tuh nggak kayak gitu, justru mereka kayak selalu berpikirannya yang negatif sih menurut gue ya. Enggak gini, karena itu kalau gue bilang itu terjadi karena itu standar sosial di masyarakat kita itu kan gitu. Setiap ada orang misalkan di satu perhimpunan, perkumpulan, atau misalkan lo lagi di satu tempat di satu hobi yang sama, biasanya kan mereka hey say hi, sekedar say hi doang gitu loh. Jadi kalau lo nggak say hi,
akan besar lu dianggap sombong. Padahal kan bisa aja lo nggak perlu say hi atau apa dan nggak apa-apa juga gitu loh. Benar-benar. Kayak misalkan say hi itu kan sebenarnya nggak mutlak, itu cuma karena adat ketimuran kita memang ramah ke semua orang. Tapi begitu ada orang nggak say hi ke kita, bukan berarti orang tersebut nggak ramah ke kita, bukan berarti orang tersebut itu sombong sama kita. Nah kadang-kadang itu yang jadi masalah tuh, karena memang sudah kebentuknya seperti itu di mana-mana. Iya. Karena kan budaya kita kan kaya banget, Bang. Iya sih, akhirnya itu yang memicu stres ya. Maksudnya, benar gak sih? Benar gak? Benar. Karena kayak gini misalnya, ya kita tahu deh Bong, sekarang zaman ya lu sama gue umurnya nggak beda-beda jauh ya. Zaman kita besar itu kan apa sih? Maksudnya lu SMA, semua orang hanya setelah kita lulus SMA mungkin atau dari SMP ke SMA terus lulus, semua orang itu pengennya tuh hanya ingin menjadi sesuatu. Lu coba deh perhatiin. Sesuatu entah apapun cita-citanya dia gitu. Iya. Yang mau jadi musisi, yang mau jadi atlet gitu. Mau jadi apapun itu. Lebih ke mungkin kategori sukses itu saat mencapai sesuatu yang dia inginkan. Iya gak sih? Ya mungkin. Tetapi kalau ngelihat kondisi sekarang kayaknya berubah nih. Bener gak sih? Berubahnya kemana nih? Kalau sekarang gimana? Misalnya nih pergeseran kayak mungkin ini gue mengutip salah satu teman kita ya, drummer handal itu namanya Aditya Darmaji ya. Darmaji sih. Darmaji mah dahar 5 ngaku hiji. Ya si Adit ya. Makan 5 ngaku 1 Darmaji kalau di Sunda. Dia pernah bilang bahwa sekarang itu kategori orang itu ingin selalu jadi rich, kaya misalnya, kaya secara finansial ya, uang. Terus lu bisa ya punya kendaraan, rumah apa gitu, usianya juga ada targetnya, misalnya usia sekian, 25, 23, 24 gitu. Ya gitu, beda kan. Maksudnya ini fenomena ini melihatnya gimana sih? Maksudnya fenomena kayak lu kita 23 masih mengangang buana ya kan. Usia berapa tuh kita jalan-jalan untuk survei nenek moyang sekian lama? Itu usia berapa? Iya gak sih? Lu waktu itu juga waktu jalan-jalan survei nenek moyang, lu pun lagi terlibat drama romansa. Iya romansa sih. Itu dark Korea itu dibilangnya. Iya betul. Iya kan. Maksudnya lu ngeliat pergeseran itu kok. Maksudnya sekarang ini. Iya. Memang pergeserannya ada tuh Bang. Memang. Cuman kalau sekarang gini. Kalau di zaman kita itu kan mungkin. Orang juga. Belum banyak orang yang posting foto makanan di medsos. Belum banyak orang yang posting mobil-mobilnya. Atau posting pencapaian apapun. Kalau sekarang kan hampir tiap hari. Iya betul. Bahkan orang yang belum mencapai kekayaannya pun bisa terlihat kaya, sangat kaya. Contoh dia berteman dengan orang kaya gitu kan. Ya udah dia foto lagi di mobil temennya, kebetulan dia emang nyetirin, dia foto aja. Dia lagi seolah-olah nyetir padahal mobil temennya kan orang nggak tahu di sosmed. Iya, paham. Betul ya, sih. Betul. Banyak macam. Nah itu kan terus tuh teman-teman mungkin banyak yang lihat itu ya. Sosmed tuh sebegitu kejamnya sebenarnya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita dari yang kita biasa aja tadinya ngelihat orang kayak gitu, akhirnya kita jadi kayak kok gue belum ya? Gue belum bisa gitu sih. Betul. Kalau dulu kan bodo amat lu mau ke sana, gue mau ke sini, gue sama Niko gitu misalkan. Orang dulu gitu ya, misalkan kalau orang itu seumuran kita waktu itu tuh pengen lagi meniti karir ya Bong ya. Iya. Kalau kita gimana caranya kita kabur ke luar negeri gratis, bisa jadi penjahat gitu, nggak penjahat, orang baik gitu ya. Maksudnya bisa di sana kita kerja gitu di luar negeri, tapi juga dapat sampingan, have fun di sana, nikmatin gitu. Kalau orang mungkin udah stres. Iya betul. Iya kan? Benar. Sepakat. Jadi sebenarnya gue jadi jago masak nih. Gue jadi jago masak semenjak pulang dari sana. Gue gak takut setan semenjak pulang dari sana. Ya karena beberapa ritual-ritual di daerah yang kita kunjungi waktu itu memang mengerikan. Maksudnya dalam arti angker juga. Iya, jadi kita
ya jadi terbiasa gitu kan ya. Jadi terbiasa dengan hal-hal itu. Iya, iya. Apalagi kalau malam-malam kita melewati sebuah pasar yang dulunya memang salah satu tempat pembantaian dan orang-orang mati karena narkoba gitu kan ya. Maksudnya dalam arti kan, berarti kan gini Bong. Kalau ngelihat secara ekonomi sebenarnya logika nih ya, kalau kita ngitung ekonomi nilai, kita nggak bisa bandingin nilai sekarang jadi lebih gede atau enggak, cuman karena nilainya adalah di tahun itu karena kurs belum seperti sekarang. Itu sebenarnya sama aja loh. Kalau hitung sebenarnya sama aja, uang yang kita keluarkan, uang yang kita pakai itu sebenarnya sama aja. Kalau perhatiin. Sama. Itu dia. Berarti kalau sekarang kenapa? Inti big point ya, poin besarnya adalah anak-anak sekarang itu follow the wave. Oke. Bukan ride the wave, tapi follow the wave. I see. Ya kan? Mereka follow the wave nih sekarang. Kalau kita dulu kita kan ride the wave. Wah, dia kesana kita berangkat, Bong. Berangkat ke sana apa cita-cita kita yang bisa kita jadi di sana? Gue bisa banyak footage foto di sana bagus-bagus gitu. Betul. Bisa apa? Kalau sekarang kan kayak misalkan gue nggak menjelekkan gitu, cuman temen lo jadi, misalkan temen lo jadi afiliator, lo juga jadi afiliator. Temen lo buka pop ice di depan rumahnya, lo ikutan buka pop ice. Bukan yang nggak boleh gitu loh. Cuman ya coba cari cara lo sendiri untuk menjalani hidup lo dengan gak harus sama dengan semua orang, nggak apa-apa kok. Betul sepakat gue. Misalkan lo menjadi tukang pacul tapi yang paling sakti di satu area atau di Jawa Barat gitu kan, ya nggak apa-apa, bisa yang kayak gitu-gitu. Misalkan kalau itu kan bercandanya ya. Asal gini loh, asal profesional pasti mantep kok. Maksudnya kayak tukang rumput gitu. Menurut gue. Iya. Misalnya dia dibayar 350 per sekian square meter gitu, atau sebuah bidang 350. Dia sehari misalnya ada anggap pengerjaan itu dia punya alat dan segala rupa karena dia tekniknya benar gitu ya. Karena tekniknya benar, dengan dia bisa efisiensi waktu mungkin cuma 1,5 jam. Anggap gitu, 1,5 jam. Iya, ada yang bisa. Dengan diameter misalnya 50 atau 90 meter persegi. Dia sehari minimal nggak usah ngomong banyak-banyak deh, 2 atau 3 aja gitu. 3 rumput, karena mungkin dari pagi ya, karena kan setelah sore udah mau menjelang maghrib udah nggak mungkin. Misalnya kayak gitu. Sekarang malah satu halaman full besar aja bisa cuman pakai gitu, Bong. Pakai mesin potong rumput. Itu dia. Kita anggap lagi, kita kecilin lagi 1 jam, Bong. Dia bisa ngambil 4 misalnya. 4 klien rumah yang areanya serupa. 400.000 misalnya, itu kalau 100.000 400.000. Kalau anggap nggak mungkin sekarang tukang rumput itu 300-an yang gue inget terakhir itu. Berapa nilainya? Sekian. Dan terus pertanyaannya adalah, lu masih bilang dia capek? Enggak lah men, enggak capek dia. Iya. Ya itulah makanya makin kesini tuh kayak gini. Kayak contoh teknologi, contoh ilmu pengetahuan. Semua pakai ChatGPT. Iya, kita pun pakai ChatGPT. Betul. Tapi pada hari ini yang teman-teman lupakan adalah, ya dipoles dong ChatGPT-nya, jangan dipakai plek-plek ketiplek. Gue sampai ngelihat iklan Facebook, iklan Meta Ads, semua segala macam, bahkan sampai influencer besar ya di dunia digital marketing, dia juga kayaknya nggak diedit amat tuh, skrip yang dia buat di ChatGPT. Jadi kita udah kehilangan rasa sebenarnya. Benar sih, gue sepakat. Kita udah kehilangan rasa. As a human-nya tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi ya lu robot semua, kita kayak ngobrol sama robot. Nah makanya itu yang hilang tuh. Kalau di zaman kita dulu kan ya udah masing-masing gitu kan. Bong kita kesana berteman beneran gitu kan. Kita juga nggak ada namanya diagnosis penyakit mental health. Kalau sekarang kan, waduh, lo mau ikut apa? Lo mau ikut tes mental health bipolar gitu, ada di internet. Betul. Lo mau tes apa lagi, overthinking apa segala macam gitu, anxiety gitu kan, ada semua di sana. Dan belum tentu juga 100% benar, karena kan dia hanya dari data yang ada kan. Iya betul. Dan lu jawabnya juga mungkin bisa bukan dengan kesadaran yang benar. Lu mungkin pengen bikin terlihat keren, bisa aja, who knows? Kita nggak pernah tahu. Iya.
gue anxiety keren nih gitu kan. Iya. Gue bipolar gitu kan. Soalnya gue dulu juga pernah ke psikolog gue nggak mau nyebutin apa yang gue lagi rasakan atau yang sakit apanya gitu sebagai mental healthnya. Tapi sekarang begitu dia ngeliat gue juga, lu katanya mau dong gue dihipno lah kata gue. Lucu, jadi memang janganlah teman-teman ini gue pesen nih sebelum yang lain. Jangan lo framing diri lo dengan misalkan penyakit tertentu menjadi sebuah identitas lo. Kayak misalkan gue nih orangnya cemasan, gue suka panic attack, gue nih panic attack. Jangan gitu. Gue memang ada panic attack, tapi lo bukan panic attack. Lo ada anxiety, tapi lo bukan anxiety. Ya kan? Gimana kita framing diri kita? Kayak Nico gitu kan. Kalau misalkan dia nggak framing dirinya ketika di Bali, mungkin dia dalam jarak beberapa nggak nyampe setahun, sekarang udah setahun lewat ya. Nyampe setahun tuh udah pulang pasti dia. Iya. Dan berapa kali kerja dia? Udah berapa kali pindah kerja di Bali lagi. Kalau di Jakarta belum tentu dia dapat kerja bolak-balik seperti itu kan? Iya, makanya betul. Dan iya. Dan seperti lu bilang tadi, luar biasanya saat gue memutuskan untuk gue berhenti, itu kerjaan berdatangan gitu ya. Maksudnya dalam arti plus akhirnya kan waktu gue juga ngobrol-ngobrol sama lu, akhirnya kan gue ya sebelumnya itu adalah balik lagi gue cuma mau menyampaikan adalah kadang-kadang bukan karena lu nggak punya duit atau lu nggak punya mobil atau lu nggak punya motor yang bikin lu sedih gitu, tapi karena ekspektasi lu ketinggian gitu loh, kayak PDKT gitu kan ya, kayak PDKT. Ingat dong ya Bong ya, kita zaman hunting perempuan lah ya semua. Kita to be fair aja, kita juga pernah muda dan seperti itu gitu ya. Hunting perempuan gitu. Bahkan ada perempuan tertentu yang Sinala bilang, "Bong, lu jangan deketin yang ini," gitu. Tapi kan to be fair ya udah gitu ya. Maksudnya fine aja gitu. Itu kan permainan yang bagus-bagus aja gitu. Kita kan ngelihat ya, kita kan studi banding. Kalau kita berekspektasi nih saat ngedeketin si cewek ini yang udah nggak dapet, ya kan? Kita tahu itu kan. Iya. Bener. Tapi kalau kita nggak berekspektasi, lempar jaring sebanyak-banyaknya, justru semuanya dapet. Nah, berarti kan balik lagi, itu kan sama kayak waktu gua konsultasi sama Sinala waktu itu adalah gue ngomongnya konsultasi aja lah ya biar cepet. Ya konsultasi ya. Gue bilang kita ngobrol bahwa kenapa ya gue kok pindah kerja bukan masalah gaji, bukan masalah karena gue nggak dapat, kalau bahasanya itu nggak dapat framing yang gitu ya kan. Sampai akhirnya ya dibedah lah nih sama si Bong Lala ini. Akhirnya gue berpikir oh iya ya mungkin gue hanya butuh manajer gitu kan. Di kepala gue pada saat itu berpikir gitu, gue hanya butuh manajer yang bisa memanage kemampuan gue gitu. Mungkin gue bisa memanajeri orang, maksudnya dalam arti gue bisa memanajeri sebuah project, gue bisa memanajeri apalah itu semua musik dan segala macam, tapi gue nggak bisa memanajeri diri gue sendiri gitu kan. Akhirnya gue pikir gue sadar, aware, balik lagi kalau podcast pertama langsung balik lagi gue sadar bahwa awarenessnya gue nggak bisa nih memanage diri gue sendiri, gue butuh orang yang manage gue dan gue harus nurut. Kenapa? Karena gue memberikan tongkat itu ke mereka gitu. Ya singkat cerita terjadi langsung gitu, dengan kemampuan yang gue punya baik di bidang sepatu roda atau berenang, langsung gue punya manajer sekarang. Gue punya 2 manajer yang memanajeri gue, yang gue bisa bilang sama mereka bahwa gue nggak mau hari ini ngajar, besok aja. Oke. Gue nggak mau hari ini ngajar berenang, besok aja. Karena gue mau main sepatu roda dulu. Oh iya oke. Gitu. Dan gue berpikir wah gila, fun banget gitu. Tapi pertanyaannya kan karena gue nggak berekspektasi langsung bisa dapetin manajer itu, Bong. Ngerti kan lo? Benar. Gue berpikir ya udah. Gitu. Ya kan kayak keberuntungan lainnya kayak lu bilang kan. Kayak waktu awal-awal kita ngomong tentang syukur, kita ngomong tentang keberuntungan. Dan ketika kita framing bahwa kita ini orang yang beruntung, ya lo akan jadi beruntung. Kecuali misalkan lo framing diri lo adalah wah gue orangnya susah beruntung, ya lo susah beruntung. Itu sebenarnya basic. Betul. Obrolan kita tiap podcast tuh semuanya nyambung gitu loh.
Dan memang teman-teman harus mau buka diri dulu, buka diri buat siapa, bukan buat orang lain, buat diri teman-teman bahwa oh iya, kalau gua ngebuka diri gua percaya gitu kan. Apalagi teman-teman menjatuhkan kepercayaannya kepada Tuhan kalian. Wah gila, itu mah hasilnya lu jangan ditanya deh. Lu percaya aja kalau Tuhannya semegah itu, semaha itu, masa iya sih cuman bikin lo kaya raya mah? Dalam hitungan kejapan mata juga lu bisa kaya besok kalau dia mau. Dan kalau lu udah siap. Nah ya, kemarin kan gue mau ngomong ke lu ya Bong, tentang modul tentang apa tuh kemarin, ada pertanyaannya apa sih lu? Masih ingat ya? Pokoknya ada 3K, konsisten, terus ya memantaskan diri lo, lo memantaskan diri lo, sama kesempatan. Oh ya sorry, konsisten, kepantasan, sama kesempatan. Maka lo beruntung hidup lo. 3K itu doang. Ya kan, lo mau achieve apa? Lo mau apa yang mau dicapai misalkan? Misalkan yang gampang ya, gue butuh duit 1 juta nih 3 hari lagi. Ya udah, lu siap nggak? Lu siapin tuh konsisten gimana cara dapatnya, konsisten solusinya, ya kan? Pikirin konsisten, terus langkahnya juga konsisten. Terus siapin kalau lu memang udah butuh duit 1 juta, kepantasan, pantas gak sih lu terima duit 1 juta? Oh iya, gue pantas dong, orang gue mau beli token listrik ya berarti gue udah pantas tuh ya. Udah kita hapusin. Terus kesempatannya ada ketika temen lu tiba-tiba, teman lama tahu-tahu ngontak lo, lo bantuin gue dong nyupirin gue kesini, mau nggak? Gue ada budget nih 1,5 juta. Udah kelar kan masalah lo buat 3 hari ke depan. Benar. Kalau bisa ada cara-cara seperti itu ya kenapa enggak? Kan rezeki mah nggak harus kerja kantoran teman-teman. Iya, dan bukan juga kita bilang kalian yang kerja kantoran harus berhenti terus berubah, nggak juga. Justru yang kerja kantoran sudah punya kesempatan, sudah punya konsisten. Tinggal kepantasannya nih, apa kepantasannya? Udah pantas belum teman-teman yang kerja kantoran? Misalkan lo pengen punya rumah mewah, lo pengen punya villa. Kalau dengan kerjaan lo yang sekarang kan belum pantas nih berarti. Berarti apa yang mantesinnya? Oh iya, lo cari kerjaan samping. Iya betul. Atau lu mau naik level jabatan lu pengen naik incer jabatan yang lain, itu sah-sah aja gitu kan ya, dengan gaji yang lebih besar. Iya, kayak misalkan sekarang lu masih staff terus mau naik jadi manajer gitu ya. Jadi manajer, tapi di posisi sekarang konsisten lu kerja, ya kepantasan lu kerja belum ada. Kepantasannya apa? Ya karena lu juga nggak pernah mau ngambil kerjaan-kerjaan yang bukannya job desk lu. Oh iya. Kalau manajer kan semua harus ngerti. Betul. Ya kan? Semua harus ngerti atau apa segala macam. Lu aja nggak mau. Ya bukan berarti lu harus pulang tank atau segala macam. Kalau lu bisa bantu. Kalau lu nggak bisa bantu ya nggak bisa bantu. Tapi kan ada tujuan akhir. Berarti apa yang harus dikorbankan? Ya udahlah, gue siapin ini buat kepantasan gue. Oh iya sih, ini mah dia selalu ngawasin temen-temennya dengan sangat bagus. Kerjanya juga bagus gitu kan. Ya udah pantas nih buat jadi manajer. Oke, kesempatan deh, tinggal lo tunggu. Iya betul. Bos lo udah percaya sama lo, ya udah lo pasti yang buat gantiin dia. Betul, pasti karena itu ya. Gue nggak tahu ya si Thomas Alva Edison itu ngambil kutipan juga atau enggak, gue nggak tahu. Cuman yang dia pernah bilang bahwa keberuntungan itu adalah saat kemampuan dan kesempatan bertemu. Ya. Iya. Gitu. Jadi kemampuan, kesempatan. Cuman Alva Edison itu gue lengkapi dengan konsistensi. Ya. Jadi Nala Alvason nih sekarang. Enggak. Mungkin gini dia nggak lupa nyebutin konsistensinya. Padahal sebenarnya dia juga udah melakukan dengan 1,000 sekian percobaan. Iya. Ya kan? Mungkin dia bilang gak kegagalan gitu kan. Iya, mungkin bahasa dia kegagalan. Bahasa dia gini. Bahkan dia nggak ngomong kegagalan, dia bilang gini. Gua menemukan cara di 1.001. Tapi gue bukan gagal, tapi gue menemukan 1.000 cara untuk mutusin filamen. Bukan gagal kata dia. Gue nemuin 1.000 cara untuk mutusin filamen. Nah di 1.001 gue gak berhasil mutusin. Dia. Iya. Ya itu. Dia melakukan reframing itu. Ya emang gila sih, maksudnya gini. Kayak balik lagi ya ngomongin kalau kita chat gitu ya. Kita ngomongin yang gampang-gampang deh ya. Mungkin kalau bahasa lu yang gampang gitu kan. Kayak kita PDKT sama cewek ya kan. Ya
terus chat gitu, lu nggak dibales gitu ya kan ya, terus nggak dibales terus lu kayak mikirnya kalau ini kita bicara misalnya PDKT atau Konteksnya mungkin cewek ya? pacar ya, misalnya pacar ya, misalnya kalau pacar lu akan berpikir dia ngapain ya gitu. Kalau PDKT mungkin Iya. oh dia nggak suka sama gue ya. Mungkin menurut gue ini pengalaman gue karena gue pada saat ngedeketin gue udah insecure duluan. Itu menurut gue. Tapi ya gimana ya? Gue ngerasa juga anak zaman sekarang tuh kayak gitu kali ya. Gue nggak tahu sih. Mungkin gue juga dulu muda gitu. Cuman udah kayak dunia kayak udah kayak end of the world gitu loh. Ngerti gak sih lo? Iya. Ya kan gini kayak misalkan, kenapa sih kita lu deketin cewek gitu ya, terus lu baperan ketika dia nggak balas. Kenapa lu baperan? Ya karena lu sebenarnya ngerasa diri lu itu tidak pantas buat dia. Ya betul. Kalau lu ngerasa diri lu pantas gitu kan, tapi emang benar-benar pantas ya. Nah ini makanya lu ngitung atau ngukur diri lu itu dengan kejujuran. Ini basi. Tapi kalau lu ngitungnya dengan kejujuran, oh ya gue bisa kok nemenin dia. Oh gue bisa kok sama dia jalan sih. Tapi kalau lu udah bilang, aduh gue nih kayaknya nggak pantas buat dia, tapi lu maksain jalan, ya berarti lu lagi main ini judol. Dari judol ke pinjol, akhirnya terjerat sama debt collector. Ya teman-teman mau nikmatin mana? Ya anggaplah debt collectornya adalah beban perasaan yang lu tanggung. Oh iya sih betul karena Ya kan? Iya. karena gue pernah di satu masa dalam arti gini, gue mungkin secara ekonomi ya, kita ngomong secara ekonomi, mungkin gue cowok yang deketin si perempuan ini paling tidak pantas secara ekonomi, kita ngomonginnya secara ekonomi ya. Tapi waktu itu gue cuma berpikir gini, ya udah lu kaya terus gitu kan, terus ada yang deketin gitu, oke lu ganteng plus kaya gitu. Nah pertanyaan gue cuma satu waktu itu, pertanyaan gue adalah apakah mereka bisa se-fun gue gitu loh, bisa se-fun gue atau tidak. Pertanyaan gue cuman gitu. Kalau gue kalah, misalnya kita bicarain, misalnya gue kalah buat anggapan orang, kalah ganteng, kalah kaya, gue nggak kalah fun. Gue mikirnya gitu. Tapi gue juga nggak punya ekspektasi. Gue nggak punya ekspektasi dalam arti gini. Kalaupun dia mau, ya gue terima kasih. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi gue nggak punya, ngerti gak sih? Nggak punya drama. Drama Korea season 1-8 tersanjung apalah itu. Kan lu kesel banget dong ya. Apalagi soal itu ya cowok gitu. Cowok tuh lu bikin drama, men. Oh come on men. Gitu. Jadi jangan ngeluh kalau misalnya ada banyak cewek yang akhirnya ngincernya orang asing, foreign dan segala macam. Ya balik dulu kita lihat kepantasan kita. Bener kayak lu bilang tadi. Ini mah langsung aja lah, straight to the point. Gue kadang-kadang suka, apaan sih men lu ngedeketin kok gitu, maksudnya ya Allah gitu ya. Iya. Kalian tuh bukan mengemis untuk cinta, tapi kalian datang untuk memberikan cinta buat orang yang kalian suka, anjay. Ngeri. Right itu tuh di reframing, bukan follow the wave, ride the wave teman-teman. Kalau kata SpongeBob, yang film SpongeBob apa sih, Larry ya? Hidup seperti Larry. Oh iya, hiduplah seperti Larry. Ya kan, kita ini kejebaknya itu, kita harus selalu ngikutin orang kemana kita ngikutin orang. Kenapa nggak kita, lu ada badai ya lu naik di badai ya, lu yang ngendaliin badainya. Lu bikin tuh kapan harus badai, kapan enggak ya. Itu makanya kenapa sekarang ada olahraga tertentu ya, hurufnya P, belakangnya L gitu, semua orang rela nge-war lapangan gitu ya, demi main. Padel ya. Gitu udah langsung. Iya. Tapi gini, misalnya itu kan kita FOMO ya, mesti ya oke, ride the wave bahasanya gitu. Tapi gini, misalnya ditanya, orang follow nanya ke Itu gue. masih follow the wave. Kenapa? Itu masih follow the wave itu. Iya. Padel tuh follow the wave. Bener. Misalnya orang nanya nih, Nick, kalau lu main padel berarti lu follow the wave dong. Gue akan jawab ya, kalau gue akan jawab iya. Terus
Mana ride the wave-nya? Oke, gua akan bilang gini, ride the wave-nya adalah saat gua main 3 kali gua ngalahin orang yang udah main berkali-kali. Gua ride the wave. Oke, gua follow dulu, terus habis itu gua kendalikan mereka. Nah, terus gua dengan misalnya gini Bong, misalnya gua ngomong, gua nggak suka padel karena menurut gua bukan olahraga yang begini ABCD misalnya gitu ya. Tapi gue nggak nunjukin ke orang gue bisa ngalahin. Tapi kalau misalnya gue tiba-tiba main, gue ngalahin orang-orang yang udah konsisten main, gue bisa ngalahin dengan waktu 2-3 kali. Gue bisa bilang kayaknya ini olahraga terlalu gampang buat gue. Ride the wave dong gue akhirnya, ngerti gak? Nah itu maksudnya gue. Kayak misalnya sekarang lagi sepeda, banyak sepeda, orang main sepeda. Gue pun main sekarang nih karena ada sepeda nganggur di tempat gue tinggal gitu. Terbengkalai, gue pikir daripada gue beli ya udah gue pakai apa yang ada gitu kan ya. Terus ada salah satu orang gitu bilang bahwa iya sepeda harus A, B, C, D, E harus sampai panjang gitu ya. Follow the wave kalau kata lo. Harus standarisasi sepeda untuk di atas 40 kilo tuh harus sekian. Gue cuma bilang gini, waktu gue SD, gue itu pakai sepeda ya, yang giginya nggak bisa pindah, gigi depannya nggak bisa pindah, itu dari Jakarta ke Bogor, PP. Fixed gear ya? Almost fixed gear sih, Bong. Belakangnya bisa pindah, gigi belakangnya bisa pindah, gigi depannya enggak. Depannya nggak bisa. Nggak bisa karena sepeda gue yang karena udah rusak. Ya kan, gue nggak tahu lah kenapa gitu ya. Mungkin yang ngerti sepeda pasti boleh lah komen di Instagram kita. Sepedanya gini bang, serah lu mau komen di YouTube-nya nanti juga boleh gitu. Nah, nggak bisa pindah giginya. Tapi pertanyaan gue cuma satu, makanya sama temen gue bilang gini, ya udah, kalau lu nggak bisa ngejar temen lu yang speknya sepedanya mahal, lu kejar fisik lu. Iya. Paha lu harus 2 kali lebih kuat daripada temen lu. Jadi dengan sepeda mahal pun lu bisa di depan. Terus kalau udah bisa kayak gitu kan lu bisa bilang sama mereka. Kalau mereka rese, misalnya lu mau balas dendam, ya nggak apa-apa, sweet revenge. Misalnya bilang, sepeda lu mahal kok, duluan gue yang nyampe. Ride the wave lu ya akhirnya. Iya kan? Iya. Gitu, jadi juga maksudnya ya mungkin buat teman-teman yang sekarang ngalamin, gue juga dulu ngalamin ya, pakai sepatu roda harganya 659.000, buset deh. Gue datang ke tongkrongan kagak ada yang nengok gue, gak ada, sama sekali gak ada, boro-boro yang nengok gue, ya kan? Tapi gue mikir gini, oh caranya supaya mereka nengok gimana ya? Gue pakai sepatu roda ini, tapi gue bisa ngelakuin trik yang mereka lakuin, yang menurut mereka nggak mungkin gitu. Itu mah hanya pro player yang bisa kayak gitu, dan gue lakuin. Abis itu gue cuman bilang, berarti gue pro player dong. Abis itu, iya, ya kan? Abis itu gue nggak ditemenin, ya udah nggak apa-apa, gitu. Maksudnya nggak apa-apa juga nggak punya temen tuh kalau mereka bukan temen yang pas gitu, ngerti gak sih maksudnya? Iya, ya kalau di bisnis mah kan ada perintis, ada pewaris ya. Ya teman-teman yang perintis ya berbahagialah gitu loh. Yang pewaris juga, kalau kalian mau tahu, bebannya lebih berat daripada kalian. Sekali dia ngelangkah gagal, habis dia sama keluarganya habis. Itu yang nasibnya pewaris, jangan dipikir juga enak gitu loh. Kayak kita kan pewaris ya Bong. Pewaris kebijaksanaan. Ya itu. Betul, makanya lebih berat ya. Lebih berat makanya. Ya jangan dibandingkan hidup kalian dengan orang lain. Kalian mau senang hari ini, ya bikin senang hari ini. Kalian mau senangnya tapi harus kayak teman gue, misalkan harus ke Bali gitu. Coba kalian lah yang misalkan yang orang Jakarta atau ke puncak aja, ke puncak nggak apa-apa tuh. Iya betul. Telaga Warna, Telaga Saat atau telaga apapun itu, main ke sana. Kan bedanya cuman mereka naik pesawat, kalian enggak. Ya kan cuman itu doang. Betul. Benar. Esensinya apa? Healing ya. Healing atau refreshing itu kan gitu. Ya udah kalau mau refreshing ya refreshing, intinya kan refreshing sama. Cuman beda tempat doang. Kenapa harus sama? Kenapa harus jadi nambahin beban kalian? Kecuali memang kalian sama dari secara finansial, kalian sama gitu kan. Terus dari secara pekerjaan atau jam kantor kalian juga bisa bebas dia. Ya kalau enggak ya ngapain harus sama dia? Nggak usah lah dunia tuh dibikin sakit hati terus. Capek. Betul. Iya. Karena contoh gini, kita ngeliat kasus lu deh ya. Kasus lu.
kasus gua lagi. Iya dong, karena kasus tuh yang sering banyak nih. Ya kan karena lu udah S2 kan. Ya S2 pernikahan cukup udah. Kasus tuh adalah misalnya lu berangkat, ya kita bicara lu mengunjungi nenek moyang lah misalnya gitu. Iya. Pada saat Iya itu. kita waktu itu ke Kamboja lah, ada sebutin aja. Iya. Pertanyaannya gini, lu mungkin ini kita switch ya. Mungkin ada kaburnya. Oh, bukan mungkin ada kabur ya, memang kabur. Ya, mungkin kabur. Tapi habis itu kan 100% kabur. Tapi kan habis itu switch, Bong. Maksudnya switch ke kaburan lu itu. Taruh lu nge-freeze. Oke. Ada kaburnya. Ya, ada kaburnya. Ya, benar. Tapi kan lu men-switch kabur lu itu menjadi energi. Ya dong. Iya, betul. Abis itu lu punya bahan bakar yang jauh lebih baik. Iya. Ya kan? Benar. Dari bukan follow the wave lu hanyut apa ya istilahnya? Sinking lu, bukan follow lagi, lu sinking kan pada saat itu. Gue udah Iya. Lu udah enjoyin aja ada di aliran air kan? itu. Iya. Lu justru berharap lu ditenggelamkan gitu. Tapi kan habisnya energi itu ada putar, akhirnya lu mengendalikan wave-nya. Ya kan? Iya. Bahkan gue melihat sendiri bahwa akhirnya gue juga jadi terbantu. Oh begitu ya caranya, begini begitu. Akhirnya punya side job, punya networking gitu. Yang sampai sekarang mungkin networkingnya masih bisa kita jaga. Kita punya power untuk networking itu, gitu kan. Gue juga belajar di situ bahwa oke nih, dengan gue buka networking berarti gue bisa begini. Dan lu juga ngasih point of view lain ke gue pada saat itu. Oh iya ya, gue harus masuk gitu. Lu arahin nih, lu masuk ke sini deh. Oh ya udah, oke, gue masuk ke sini. Yang mungkin gue nggak punya point of view itu sebelumnya gitu. Kenapa? Karena gue tidak setenggelam lu gitu. Berarti kan bisa dilihat, Bung. Dari orang yang paling tenggelam, kita bisa belajar. Iya. Iya kan? Iya benar. Gitu, transform gitu. Kita bisa mentransform itu gitu. Apapun itu bentuknya gitu kan ya. Dan gak harus mulai dari yang bagus-bagus kok. Ya bukannya berarti harus mulai dari yang salah ya. Gak juga gitu. Jangan. Gitu kayak. Iya kalau. Ya banyak lah. Pokoknya teman-teman tuh banyak hal yang masih bisa diberdayakan di Indonesia. Ya kan. Boleh kalian benci sama negara ini atau pemerintahan ini, boleh kok. Itu kan bentuk kecewa kita, nggak apa-apa. Tapi jangan larut. Larut tuh dalam arti karena kalian benci dengan negara ini, akhirnya kalian malas cari kerja kemana-mana. Akhirnya kalian framing diri kalian, gua susah dapat kerja di negara ini. Jangan gitu. Justru kalian ciptakan kesempatan kerja buat teman-teman kalian. Banyak kok, udah banyak contoh kok orang-orang misalkan yang dari kecewa dari negara ini akhirnya malah bisa melahirkan lapangan pekerjaan baru gitu loh. Itu luar biasa sih. Jadi kita memang hidup di negara yang lucu, tapi kita sangat cintai. Jadi ya ayo dong, gimana caranya lu pada bangkit. Jangan cuman ingin kelihatan kaya di media sosial, tapi padahal misalkan kayak gue waktu itu ya, mobil kita keren-keren, tapi dompet juga paling 10.000, atau kalau mau dapat duit harus nge-grab dulu, iya kan? Iya betul. Iya, dan orang selalu nyangka kita megang uang, dan banyak banget yang minjem duit saat itu ya, Bang. Iya, jadi kayak magnet pinjol gitu. Iya, magnet pinjol. Begitu kita ganti switching mobil yang biasa banget, sangat biasa banget, orang nggak ada yang minjem lagi. Betul. Karena mereka pikir kita lagi drop. Betul. Walaupun memang lagi drop, tapi sekarang lebih baik megang uangnya. Iya, jauh lebih baik, benar. Oh iya. Kayak Niko dapat keberuntungan apa dia? Dapat kerjaan di Bali udah hampir 4 kali kerja, sekarang dapat yang settle. Gue udah bilang berani sebut kerjaan yang sekarang settle. Terus dia punya apa? Dia dapat motor tanpa harus kredit ke bank. Ibaratnya Niko yang Kristen aja udah bisa jauh-jauh dari riba. Iya lagi. Niko aja bisa begitu. Ayo kita teman-teman yang lain, ayo kalau mau stop riba gitu ya. Terus dia
lagi butuh kayak kemarin kayaknya butuh penyegaran, akhirnya Tuhan kasih dia sepeda kan. Iya. Kan bukan tanpa alasan. Bayangin kalau beli sepeda ya 1,5 juta minimal harus keluar lah. Ini nggak keluar duit dia. Iya lagi. Ya kan? Iya juga ya. Cuman kan ya Bener. itu teman-teman bisa nggak diterimanya misalkan kalau mau bagus ya kalian beli sendiri, tapi kan ini namanya gratis, dapatnya seperti itu. Iya. Gimana cara ngolahnya? Betul. Nah itu mindsetnya, oh iya anjay, gue dikasih sepeda ya, anggapnya tuh gitu dulu keren. Wih gue punya sepeda tinggal gue rapihin nih. Betul. Kenapa sih harus bilang, ini gue sepeda gue dapet jelek banget, kenapa gitu sih, goblok banget gitu loh. Iya. Kalau lo dikasih barang terus lo bilang, anjing jelek banget, iya anjing banget lo. Lo nggak lihat dulu itu syukurnya dulu gitu loh, syukurnya dulu di depan gitu loh. Bener. Keren banget ini dapat sepeda tinggal gue rapihin ya kan gitu kan. Ya paling sebulan lo ngajar sepatu roda juga lo bisa ganti ban tipis tuh, ban apa segala macam, atau giginya lo benerin duluan. Betul. Banyak banget gitu loh. Betul. Jadi banyak banget keberuntungan dan kesempatan yang lain. Cuman jangan tolo, jangan bodoh, jangan goblok teman-teman. Ayo semangat. Bener. Jangan follow the wave, jangan stop. Iya, ride the wave, bener. Dan ngomong-ngomong ride the wave, sebenarnya gue pernah dengar juga nih kata-kata ini dari server. Salah satu server dan mantan kolega gue, Hai Nick, apa kabar? Kalau mungkin suatu saat dia dengar, mungkin. Ya itu gue sepakat sih. Berarti tagline-nya mungkin ride the wave ya, seru ya kayaknya ya. Iya. Kita harus Makanya lihat filosofi itu sebenarnya gue yakin itu dari server semua. Iya sih, bener. Server Ya sih. kan ombak segede, mereka cari ombak yang paling tinggi, nggak main-main loh. Iya. Yang paling ekstrim buat apa? Buat mereka naikin, Iya, buat dikendaliin buat ya. taklukin. Heeh. Iya, buat ditaklukin. Bener. Nah, berarti kita bisa belajar filosofi pun sebenarnya dari mana aja ya Bung ya. Oh, banyak banget. Pokoknya gini, kalau lo follow the wave di laut, lo mati. Iya, benar. Ya kan? Benar. Lo ride the Bener. wave ya makanya. Ya, gua nggak bisa tapi berenang, gini ya. Iya, tapi gini kocaknya. Kan server juga gitu kan. Kita harus di atas ombak, ya kan? Kita harus di atas ada server ombak. di bawah. Iya. Nah, gue perhatiin hampir semua bidang ya, berenang sama loh. Kita harus di atas permukaan supaya kita bisa cepet. Iya. Kita ngomong apa lagi? Kalau misalnya sepatu roda ngegrind, kalau anak-anak teman-teman pada lihat yang ngegrind di atas besi gitu, itu benar-benar geser harus di gitu. atas loh. Kalau lu miring begini, Iya. misalnya miring kakinya gini, Jatuh. itu pasti jatuh. Itu benar-benar harus di atas. Jadi poin yang Sinala bilang itu benar sekali bahwa apapun problematik kalian, kita harus di atas masalah itu dan kendalikan masalahnya. Bukan berarti kita terbawa masalah, hanyut, galau, drama Korea gitu ya. Gue bukannya bilang berarti drama Korea jelek, enggak. Cuma maksudnya ya drama Korea enak buat ditonton gitu, bukannya buat Iya. Ya kalau teman-teman mau lebih bijak lagi nontonnya drama Cina, please tonton drama Cina. Oh iya sih. Iya sih. Ya, wah gue udah nonton hampir ratusan drama Cina tuh. Iya Dan benar-benar. memang mind blowing semua mereka itu. Benar. Kalau Korea kalian teman-teman kan dapat keindahan, estetika, kisah cinta yang kalaupun sakitnya tuh benar-benar syahdu gitu kan. Kalau Cina enggak, sakit ya sakit gitu. Betul. Babak belur ya babak belur gitu. Sukses ya sukses banget, nggak masuk akal gitu kan. Iya Kali sih. lo telepon misalkan, lo telepon bisa datang tuh 1000 mobil Bentley ngejemput lo, ya nggak apa-apa. Ya kan? Betapa mereka percaya terhadap Tuhan ya itu berarti kan. Iya betul. Sepakat. Benar. Oke deh. Kayaknya Oke. kita harus ada any closing statement Bung yang mungkin bisa memecut Harus semangat para melanjutkan teman-teman. pekerjaan. Aduh, apa ya, closing state hari ini, jangan bikin drama deh udah. Hidup kita akuin memang hidup di dunia itu pasti ada beratnya. Tapi jangan dibikin drama. Betul. Yang berat mana nggak usah lo ambil, yang ringan mana yang lo ambil itu aja. Kalau Oke. ada yang berat udah kepalang lo ambil ya lo bikin ringan. Caranya gimana ya, belajar. Kan kalian udah rajin dengan ChatGPT, belajarlah dengan ChatGPT. Betul. Cuman
banyakin juga literasi buku-bukunya. Jadi nggak cuma Bener. baca chat GPT atau apa segala macam. Tanya Betul. ke teman kalian, tanya kemana gitu kan. Ngobrol deh sama manusia, jangan ngobrol sama kucing kayak gue. Ini salah satunya nih. Ini salah satunya kita ngobrol makanya. Ya kan? Iya, kalau enggak gue bisa jadi bapak kucing bener-bener gitu. Betul. Nah makanya buat teman-teman juga yang pengen ngobrol mungkin bisa komen di YouTube kita atau mau email tambah nikmat podcast@gmail.com gitu ya. Atau di sosial media DM, mungkin DM Mamang juga bisa tuh Langkah Pulih ya kalau nggak Bisa. salah. Ada nanti, pokoknya ini ada di sini nih nanti nih. Udah pasti ada setiap Ya, episode. nanti ada teks subtitle apa sih namanya? Ada link-linknya ya. Lu Lower bisa third. maksudnya gini, kita juga nggak pengen kita ngomong banyak tapi kita nggak mencoba membantu gitu ya. Maksudnya bukannya berarti kita juga tiba-tiba lu datang Kanala minjem duit ya, nggak gitu juga maksudnya. Siapa Cuma lo tampar nih? Cuman maksudnya kalau kalian perlu keluh kesah gitu ya main stok nggak masalah kok gitu. Butuh seseorang gitu yang nggak tahu harus ngapain, coba aja gitu. Mamang juga punya satu satu support system community lah ya, apa Bung? Ya. Berdaya bersama gitu. Mungkin Berdaya kalian bisa bersama. manfaatin itu gitu loh. Ngobrol atau malu, mungkin masih malu, silakan email, silakan kunjungi. Ya, DM. Bener, DM misalnya. Ya, DM. Ya, gue sih bisa janji bahwa nggak ada judgmental kok. Maksudnya Iya. bukan judgmental, kita hanya untuk sharing dan ya Iya. gitu sih. Lu butuh orang buat dengerin ya, insya Allah kita dengerin. Benar. Waktunya gitu. ada, kesempatannya ada, teman-teman udah memantaskan diri kira-kira gue udah siap buat ngobrol nih ya, udah ngobrol. Betul. Chat aja gue, jangan sungkan gitu loh. Betul. Kita juga lihat gitu kan. Oke. Siap. Thank you, Bong. Sama-sama, sukses semuanya dan apa ya? Pokoknya nonton terus si tayangan podcast dari Tambah Nikmat. Semoga bikin hidup teman-teman jadi tambah nikmat. So, bye. Bye. Oke, bye.